try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan video preview Sixing G Season 5 episode 25. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi komiknya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Kelompok Tang Sanzang yang berada di kerajaan arwah Tengkorak Putih, ternyata mereka telah masuk ke dalam jebakan Kaisar Tengkorak Putih yang ingin menargetkan api abadi. Kaisar Tengkorak Putih menyerahkan urusan kelompok Tang Sanzang pada Satria Tengkorak Putih, sedangkan dia akan mengambil api abadi. Kemudian Kaisar Tengkorak Putih menyebarkan energi mayat alam baka ke permukaan kerajaan arwah Tengkorak Putih, sehingga membuat para siluman di kota tersebut berubah menjadi mayat hidup dan tidak terkendali. Bajie yang sebelumnya berpesta dengan Yihu juga terinfeksi energi mayat setelah kena ciuman dari salah satu gadis yang mendampinginya. Wujing yang berada di kamar bersama Bailang dan Xiao Yu pun juga menyadari kalau ada yang tidak beres dengan kota arwah Tengkorak Putih. Ketika mereka ingin keluar mencari gurunya, tiba-tiba Bajie datang mengetuk pintu dan meminta untuk segera membuka pintunya. Setelah pintunya terbuka, Bailang terkejut karena wajah Bajie telah berubah setengah tengkorak, lalu Bajie langsung mencekik Bailang. Menyadari kakak keduanya terinfeksi energi mayat, Wujing langsung menampar wajah Bajie berkali-kali hingga dia tersadar. Agar tidak membahayakan teman-temannya lagi, Wujing mengikat Bajie, lalu mereka pergi keluar untuk mencari Tang Sanzang dan Wukong. Ketika dalam perjalanan mereka dikagetkan dengan kemunculan Yihu dari atas atap, yang kemudian melaporkan kalau ada banyak mayat hidup yang mengejarnya. Benar saja, tidak lama kemudian banyak sekali mayat hidup yang menyerbu, sehingga mereka harus bertarung agar bisa segera melanjutkan mencari gurunya. Di tempat lain, Tang Sanzang dan Wukong juga merasakan keanehan tersebut, lalu mereka hendak keluar memeriksa keadaan. Setelah mereka membuka pintu, mereka dikejutkan dengan banyak pasukan yang sedang menunggu di depan pintu. Salah satu dari pasukan Tengkorak Putih itu menjelaskan kalau saat ini energi mayat intensitas tinggi sedang menyelimuti kota dan menyebabkan para siluman kehilangan akal sehatnya. Para siluman yang berubah menjadi mayat hidup tersebut berada dalam kendali Kaisar Tengkorak Putih, dan malam ini sang kaisar akan keluar ke permukaan. Karena Kaisar Tengkorak Putih menginginkan api abadi, maka salah satu pasukan Tengkorak Putih tersebut meminta bantuan pada Tang Sanzang dan Wukong. Kembali ke Wujing CS, ketika mereka sedang bertarung dengan para mayat hidup, tiba-tiba Putri Tengkorak Putih datang dan kemudian mengeluarkan tangan tulang raksasa yang langsung menangkap Bailang. Putri Tengkorak Putih berkata, kalau Wujing dan teman-temannya tidak akan bisa melarikan diri. Karena saat ini energi mayat berada dalam kadar tertinggi, sehingga Wujing CS tidak akan bisa menandingi kekuatan sang putri. Melihat Bailang tertangkap, Wujing segera menyerang Putri Tengkorak Putih sambil mengatakan kalau Tuan Putri telah mengecewakan kepercayaan Tang Sanzang kepadanya. Tepat ketika serangan Wujing hendak mengenai Putri Tengkorak Putih, tiba-tiba Satria Tengkorak Putih datang untuk memblokir serangan tersebut. Kemudian Satria Tengkorak Putih melancarkan teknik pedang tebasan iblis dunia bawah, yang dapat menyegel energi di dalam tubuh Wujing, sehingga membuat Wujing tidak berkutik dan tidak bisa berubah menjadi pasir seperti biasanya. Ditambah lagi Bajie dan Yihu ternyata kembali terinfeksi energi mayat sehingga Xiao Yu sang api abadi tidak ada yang melindunginya. Oleh karena itu, Satria Tengkorak Putih bisa dengan mudah menangkap Xiao Yu dan akan membawanya ke hadapan Kaisar Tengkorak Putih. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Rabu jam 9 di Tencent Video. Mungkin itu saja spoiler Sixing G Season 5 episode 25 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.